Kasus korban begal yang menjadi tersangka pembunuhan terhadap pelaku di Tanjung Jabung Barat, Jambi akhirnya dihentikan polisi karena korban terbukti membela diri. Selanjutnya, penyidikan kasus yang sempat menyita perhatian publik itu kini diambil alih oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. Fikirman Halawa, 20 tahun, korban begal yang menjadi tersangka pembunuhan pelaku begal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, kini bisa bernafas lega karena penyidikan kasus korban begal jadi tersangka itu akhirnya dihentikan oleh polisi. Penanganan kasus pembunuhan yang menewaskan seorang pelaku begal bernama Edo, 19 tahun ini diambil alih oleh Ditreskrimum Polda Jambi dari Polres Tanjung Jabung Barat karena kasusnya menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat telah menetapkan korban begal Fikirman Halawa, warga Desa Lubuk Bernai, Kecamatan Batang Asam, Tanjung Jabung Barat, Jambi, menjadi tersangka. Fikirman sempat dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan penghilangan nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Setelah diamankan, Fikirman Halawa ditahan di Polres Tanjung Jabung Barat sejak tanggal 2 Mei 2024 lalu hingga saat ini. Ditreskrim Polda Jambi bergerak cepat mengambil alih penyidikan kasus ini. Mereka memeriksa sebanyak 25 orang saksi, diantaranya saksi ahli dari RSUD, saksi ahli dari Puslap 4 Mabes Polri, dan saksi ahli hukum pidana. Dalam kasus ini, Polda Jambi berhasil menemukan bukti-bukti baru baik setelah maupun sebelum peristiwa maut itu terjadi. Polisi menyimpulkan apa yang dilakukan oleh korban begal Fikirman Halawa adalah upaya membela diri dan mengkonstruksikan kasus ini ke dalam pasal 49 KUHP. Demi memberi rasa keadilan dan kepastian hukum, Ditreskrimum Polda Jambi dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara terhadap kasus ini. Semua bukti sudah kita amankan, semua keterangan sudah kita tuangkan dalam acara pemeriksaan. Termasuk kita juga melakukan langkah pemeriksaan terhadap saksi ahli. Terkait pasal kesangkaan yang sudah ditetapkan kepada saudara FH, pasal 351 ayat 23, dengan apa yang sudah kita miliki saat ini, mohon maaf memang cukup panjang waktunya, dari mulai penahanan tanggal 3 sampai dengan hari ini tanggal 12. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi yang memiliki asistensi kepada Polres Tanjung Jabung Barat akan mengambil langkah laksanakan gelar perkara esok hari. Nanti dipimpin oleh Pak Wadir dan hadir nanti Pak Kapolres, Pak Kasat, dan Pak Asubdit Jatanras beserta Kapolres ini dengan semua yang sudah kita lakukan. Kami fokusnya adalah mengkonstruksikan bagaimana terhadap saudara FH ini adalah melakukan pembelaan. Itu konstruksinya. Bukan hanya keterangan daripada si tersangka saja, tapi semua bukti yang sudah kita miliki dan juga keterangan-keterangan yang sudah kita dapatkan. Makanya mengkonstruksinya adalah pasal 49 dan itu diatur. Kembali lagi untuk memberikan sebuah keadilan dan kepastian hukum. Esok kami akan laksanakan gelar untuk menghentikan perkara 351 ayat 2. Kasus ini bermula saat Fikirman Halawa dan adiknya dihadang oleh dua pelaku begal, yaitu Edo dan Hardi, saat melintas di Desa Pematang Tembusu, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi pada Selasa 30 April 2024 lalu. Fikirman dan sang adik yang tengah mengendarai sepeda motor dimintai uang secara paksa oleh dua orang pelaku begal tersebut. Namun karena tidak menemukan uang, pelaku kemudian mengambil handphone korban. Saat itu korban dan pelaku begal ini sempat terlibat duel. Satu orang pelaku begal yakni Edo akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Fikirman. Edo tewas di lokasi kejadian setelah terkena tusukan senjata tajam korban. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.